Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Sekarang kita masuk pada pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Sebelumnya kita awali segala sesuatu hal di dalam kehidupan kita dan juga dalam pelajaran kita ini dengan berdoa. Mari ambil sikap berdoa, siapkan hati kita untuk berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati anak-anak semua sehingga pagi hari ini anak-anak masih dapat ikut berkumpul bersama untuk belajar dalam pendidikan agama Kristen hari ini. Ya Tuhan, anak-anak akan belajar tentang apa arti ibadah dalam perjanjian lama. Engkau berkatilah dan sertailah anak-anak semua sehingga dapat memahami dan menerima materi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk materi hari ini Miss akan menjelaskan apa itu ibadah dalam perjanjian lama. Apa arti ibadah dalam perjanjian lama dan bentuknya bagaimana? Siapakah yang memimpin ibadah dalam perjanjian lama itu? Nah, apa saja sih bentuk ibadah yang dilakukan dalam perjanjian lama, Miss? Yo, siapa yang tahu? Kalau yang tahu langsung tulis di buku catatannya ya. Sebelumnya Miss akan menjelaskan kata ibadah. Kata dari ibadah itu yang berasal dari bahasa Ibrani memiliki kata abodah yang artinya bakti atau hormat. Jadi bahasa Ibrani dari ibadah abodah yang artinya bakti atau hormat. Ibadah dalam perjanjian lama dilakukan sebagai wujud syukur dan terima kasih serta respon manusia kepada Allah. Berbagai hal dan tindakan dilakukan manusia untuk menanggapi kasih Allah yang tiada berkesudahan. Pada masa perjanjian lama, manusia akan bersikap menghargai dan menghormati segala hal yang telah Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang berikan kepada manusia. Jadi, ibadah dalam perjanjian lama itu dilakukan sebagai ucapan syukur dan respon manusia atas kebaikan Allah di dalam hidupnya yang tiada berkesudahan. Lalu Miss, bagaimanakah bentuk ibadah perjanjian lama? Apakah sama seperti kita di gereja, bernyanyi, mendengarkan firman, berdoa, dan memberikan persembahan? Nah, ibadah dalam perjanjian lama, mereka akan memberikan persembahan berupa persembahan kurban ucapan syukur kepada Allah. Jadi, mereka itu bukan memberikan persembahan seperti yang kita lakukan di gereja ya. Di dalam perjanjian lama, persembahan itu dilakukan dengan memberikan persembahan kurban syukur. Persembahan kurban syukur dalam masa perjanjian lama itu sebagai wujud kecintaan dan penghormatan masyarakat atau penghormatan manusia kepada Allah. Manusia akan memuji dan menyembah Allah dengan iman dan hati yang bersukacita. Jadi
Melalui korban ucapan syukur ini, mereka itu menunjukkan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Allah dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan iman yang bersukacita. Jadi pada perjanjian lama bukan memberikan uang persembahan seperti kita, melainkan mereka mempersembahkan kurban ucapan syukur. Nah, persembahan kurban pada ibadah zaman perjanjian lama, terutama pada ibadah zaman para bapa leluhur, pada awalnya persembahan ini dilakukan oleh setiap pribadi di antara manusia dengan Allah. Jadi persembahan kurban syukur ini dilakukan oleh seorang pribadi atau seseorang saja, yang dilakukan sebagai wujud syukurnya hubungan manusia itu dengan Allah. Ibadah pada masa ini bersifat individu, seperti tadi yang Miss bilang kan, dilakukan oleh pribadi orang sebagai wujud hubungan syukur dan hubungannya antara manusia dengan Allah. Jadi ibadah pada perjanjian lama itu bersifat individu dan berbentuk kurban persembahan serta doa. Jadi ibadah perjanjian lama juga tetap ada doa ya. Nah, ibadah pada zaman kitab Keluaran, setelah Bapak leluhur, kita akan melihat ibadah pada zaman zaman kitab Keluaran. Ini masih dalam ibadah perjanjian lama. Ibadah pada zaman kitab Keluaran ialah ibadah yang terjadi setelah keluar dari tanah Mesir. Ibadah yang dilakukan oleh umat Israel di kemah pertemuan. Jadi pada masa itu bangsa Israel beribadah di kemah pertemuan. Ketika Musa mengantar bangsa Israel ke Gunung Sinai, ayo pasti tahu kan Gunung Sinai, udah kelas 6 pasti tahu. Nah, ketika Musa mengantarkan bangsa Israel ke Gunung Sinai, mereka memasuki perjanjian dengan Allah. Di sana Allah memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Ayo, Miss sudah pernah mengatakan tentang 2 loh batu yang berisi tentang 10 hukum. Hukum apa? Hukum Taurat yang kita kenal dengan hukum Taurat ya. Jadi 2 loh batu berisi dengan 10 hukum Taurat. Dalam 10 hukum itu terdapat perintah supaya bangsa Israel mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi ibadah umat Israel dalam kemah pertemuan, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menjauh dari penyembahan berhala. Jadi Allah inginkan pada zaman kitab Keluaran ini dalam perjanjian lama, bangsa Israel beribadah hanya tertuju kepada Allah, bukan kepada berhala yang lain. Nah, setelah dan saat menghadap Allah, mereka wajib membawa persembahan. Persembahan itu dibawa ke mezbah Allah. Jadi di kemah pertemuan mereka beribadah, mereka juga wajib mempersembahkan persembahan seperti apa? Kalau zaman perjanjian lama, Miss bilang tadi persembahan kurban ucapan syukur. Nah, selain di kemah pertemuan, pada zaman perjanjian lama, ibadah juga dilakukan oleh bangsa Israel di Bait Suci, yaitu
ada pada zaman Raja Salomo yang mendirikan bait suci untuk meletakkan tabut perjanjian. Jadi, bait suci dan sinagoge adalah tempat ibadah bangsa Israel. Jadi, setelah kemah pertemuan, maka ada bait suci. Dan bait suci dan sinagoge adalah tempat ibadah bangsa Israel. Bait suci menjadi rumah persekutuan antara manusia dengan Allah. Di dalamnya manusia memberikan persembahan kurban yang hidup dan berkenan bagi Allah. Nah, jadi pada perjanjian lama, ibadah perjanjian lama itu memberikan persembahan kurban ucapan syukur. Yang kedua, ibadah perjanjian lama juga ada doa. Jadi ibadah itu persembahan ucapan syukur beserta dengan doa. Nah, tempat ibadah dalam perjanjian lama selain kemah pertemuan, bangsa Israel juga beribadah di bait suci dan sinagoge. Dan di dalam bait suci itu, bangsa Israel akan memberikan persembahan kurban yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Nah, pada perjanjian lama, ibadah ini dipimpin oleh para imam. Para imam memiliki tugas untuk melayani di hadapan Tuhan. Dalam ibadah, mereka menggunakan mazmur yang sering disebut dengan buku nyanyian. Mazmur ini berisi nyanyian dan doa yang berjumlah 150. Jadi, ciri-ciri dari ibadah perjanjian lama itu yang pertama, ibadah perjanjian lama memberikan persembahan kurban ucapan syukur. Yang kedua, ibadah perjanjian lama dilakukan di bait suci dan sinagoge. Yang berikutnya, ibadah perjanjian lama dipimpin oleh para imam. Nah, yang terakhir, ibadah perjanjian lama menggunakan mazmur sebagai nyanyian dan doa. Jadi, itu pengenalan kita dalam materi pelajaran hari ini tentang ibadah dalam perjanjian lama. Kita akan lanjut pelajaran tentang ibadah dalam perjanjian lama, itu akan kita lanjutkan minggu depan. Tetapi sebelum kita akhiri pelajaran, Miss akan memberikan tugas. Kerjakanlah kegiatan pembelajaran halaman 4 nomor 1 sampai 5 dan coba tuliskan secara singkat alasan mengapa orang percaya Allah pada zaman perjanjian lama memberikan kurban persembahan. Di awal Miss telah menjelaskan ya, tujuan dari kurban persembahan itu sebagai apa. Nah, jadi tugasnya ada 6 poin ya jadinya. Dari halaman 4 nomor 1 sampai 5 dan 1 poin tambahan. Menuliskan secara singkat alasan mengapa orang percaya kepada Allah saat zaman perjanjian lama memberikan kurban persembahan. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga materi hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Biarlah anak-anak semua dapat memahami ciri-ciri dan apa itu ibadah dalam perjanjian lama.
dan bagaimana bentuknya, sehingga anak-anak dapat belajar, dapat mengenal perbedaan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap semangat belajar. Sampai bertemu minggu depan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, ditulis di buku catatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.